Sehingga saya minta disajikan informasi dari Ibu Ova. Ijazah itu pembuktian mata, bukan telinga. Nggak pernah UGM menunjukkan. Nggak pernah ditunjukkan. Kalau kita ditanya SIM di jalan, tunjukkan SIM-nya. Ditanya yang buat SIM, kan nggak lucu. Bukan Hemon. Karena Rosiro CS ini, Rosirio, Rismon, dan Tifa ini, itu dia punya ilmu teknis yang tak dipunyai oleh tim dari Pak Jokowi, termasuk Dazul kan. Ya. Kebanyakan tim dari Pak Jokowi ini itu orang yang berlatar belakang hukum dan relawan. Relawan ini kan maju tak gentar aja kan. Kadang-kadang rela, kadang-kadang melawan. Jadi itu kelemahan dari tim Pak Jokowi ini. Dia nggak punya lawan yang sebanding orang yang memiliki ilmu teknis seperti Rismon dan Roy Suryo. Makanya publik itu percaya karena dia tampilkan analisis ELA itu katakan memang berbeda. Jadi orang percaya itu ilmu teknis nggak bisa dibantah. Sekalipun saat ini penetapan tersangka itu salah satu pasalnya itu manipulasi digital sehingga tidak ilmiah dan menyesatkan. Artinya tidak ilmiah katanya. Kemarin kan sudah dikatakan juga sama Roy Suryo kan bahwa dia memang melihat dari postingan pertama dari Dian Sandi. Sebetulnya pangkal balanya di situ karena ditampilkan itu karena Rosirio dan Rismon ini punya ilmu dan sebelumnya dia ke UGM melihat skripsi dan sebagainya itu dia semakin yakin, makanya dia semakin yakin 99,9% itu ijazah palsu, tapi 0,01% asli itu yang lebih kuat gitu. Baik, ini masih pertanyaannya, walaupun lembaga yang punya otoritas sudah menyatakan bahwa penetapan tersangka ini karena Roy Suryo itu manipulasi elektronik, tidak ilmiah yang digunakannya metodenya, sehingga menyesatkan publik. UGM juga sudah menyatakan, tapi publik tidak percaya. Ini dalam sisi ilmu komunikasi. Pernyataan itu tidak dibarengi dengan bukti-bukti yang akurat, termasuk UGM sendiri kan pernyataan tanpa bukti, baik di podcastnya maupun di di pernyataannya. Bahkan ditutup dengan pernyataan rektor itu bahwa kalau setelah ijazah itu diberikan kepada mahasiswa, dia nggak bertanggung jawab terhadap ijazah itu lagi. Makanya kan dia sendiri kan nggak pernah memegang ijazah itu karena dipegang oleh Pak Jokowi. Nah, termasuk juga Baris Krim kan kita sama menyaksikan ketika dia konversi pers. Bahkan ijazah yang ditampilkannya itu adalah ijazah yang dilipat. Termasuk juga pada gelar perkara khusus yang menghadirkan Rismon malah nggak ditampilkan ijazahnya. Ini ada apa? Ini memang apakah ini sengaja mengulur-ulur atau memang ini ada persoalan? Kita kan semua nggak tahu. Kalau dikatakan tadi banyak saksi, banyak ahli yang diperiksa, justru itu bisa sebaliknya, bukan karena kehati-hatian, karena ingin mengkriminalisasi. Saking susahnya mencari deliknya, celahnya, dicari banyak ahli. Roy Suryo dia udah dapat MBG belum tuh? Karena dia masih anak SMA tuh. Dari awal memang kasus ini kasus tentang gelagat politik yang makin lama dia makin terpolar. Karena mana ujung dari kasus ini? Seandainya Pak Jokowi ijazahnya hilang, pertanyaan saya, kalau ijazahnya hilang apakah otaknya juga hilang? Itu yang mau diteliti oleh Tifa, supaya tidak ada pembuktian bahwa otak orang itu hanya tergantung pada ijazahnya. Kan di balik kasus ini kita bertengkar, emang Pak Jokowi punya otak nggak tuh? Kalau dibuktikan secara sosiologi, secara psikologis bahwa Pak Jokowi berpikir runtut, reasoningnya bagus, kalkulasinya efektif, orang nggak akan persoalin mau punya ijazah mau nggak punya ijazah. Tapi kita masuk di situ tanpa sadar bahwa yang sedang diuji adalah kapasitas berpikir dari hakim, pengacara, tim Jokowi, tim Roy Suryo tentang kasus ini. Karena itu
pada akhirnya ujungnya bertahun-tahun bicara. Saya saksi ahli pertama waktu kasus ini dibuka pertama di pengadilan Solo dengan akibat saudara Bambang Tri dibui itu. Dari awal saya menganggap bahwa ini akan berakhir pada tema gelagat politik, dan benar akhirnya hari ini orang bertanya orang kuatnya siapa. Saya buka misteri ini. Orang kuatnya dibalik penangguhan penahanan Roy dan Tifa, orang kuatnya adalah Joko Widodo. Yang menghendaki mereka ditangguhkan adalah Joko Widodo. Lalu orang tanya, "Lu tahu dari mana, Rok?" Kan semua nggak ada yang tahu kan? Maka saya bisa sok tahu. Justru karena orang nggak tahu, saya bisa sok tahu. Di dalam imajinasi saya bertemu dengan Pak Jokowi, dan Jokowi berpikir bahwa sebaiknya ditangguhkan. Karena kalau dibuka, bangsa ini pecah itu. Oke, bab 1 dulu ya. Kasus ini akhirnya berubah dari diskusi panjang menjadi polemik. Polemik itu apa tuh? Dalam bahasa Yunani, polemik itu kata dasarnya polemos, artinya perang. Tapi kita bukan pakai perang senjata, bukan pakai perang hukum, bahkan bukan pakai perang kata-kata. Kita perang pakai persepsi kok. Dari awal perangnya persepsi, bukan untuk memenangkan kebenaran, tapi untuk memenangkan persepsi. Ada nggak ijazahnya? Ada. Mana ijazahnya? Hilang. Cari di mana? Mungkin masih ada berkasnya di pasar pramuka. Ya, halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini kita akan membahas sebuah peristiwa yang sungguh mengguncang dunia perdebatan hukum dan politik di Indonesia. Peristiwa yang terjadi secara langsung di layar kaca di hadapan jutaan pemirsa di seluruh negeri. Video yang kita bahas ini berjudul "Heboh Termul Diusir, Kuasa Hukum Jokowi Nekat Pukul Roy Suryo di Acara TV, Gak Terima Bukti Palsu." Dan semua yang terjadi di dalamnya adalah fakta yang nyata, benar-benar terjadi dan kini menjadi sorotan seluruh rakyat Indonesia. Mari kita mulai dari awal, dari latar belakang yang membuat perdebatan ini begitu panas, begitu tajam, hingga akhirnya meledak menjadi bentrokan fisik yang tak terduga. Seperti yang kita semua tahu, polemik mengenai keaslian dokumen akademik Presiden Joko Widodo udah berlangsung cukup lama. Mulai dari tahun 2025, Roy Suryo bersama timnya mulai mempertanyakan sejumlah ketidaksesuaian yang mereka temukan pada dokumen tersebut, mulai dari ijazah hingga skripsi yang menurut mereka memiliki banyak kejanggalan yang tidak bisa dijelaskan secara logika maupun hukum. Pihak yang mendukung Jokowi termasuk kuasa hukumnya menegaskan bahwa semua dokumen itu asli, sudah diperiksa oleh pihak berwenang dan tidak ada masalah hukum sama sekali. Namun Roy Suryo tidak mundur, ia terus mengemukakan data, bukti, dan analisis yang menurutnya menunjukkan adanya kecurangan, adanya pemalsuan, dan pelanggaran aturan yang serius. Perdebatan ini sudah terjadi di berbagai forum, di media sosial, di persidangan, hingga akhirnya dibawa ke program siaran langsung televisi rakyat bersuara di stasiun iNews TV pada Selasa malam 11 Agustus 2026.
Di acara itu hadir Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang kini menjadi pihak yang mempertanyakan keaslian dokumen tersebut, dan di sisi lain hadir Halim Darmawan, pakar hukum yang bertindak sebagai kuasa hukum dari pihak Joko Widodo. Juga hadir Refli Harun yang merupakan kuasa hukum dari Roy Suryo serta pembawa acara yang memandu perdebatan ini. Awalnya diskusi berjalan seperti biasa, namun perlahan tapi pasti perdebatan mulai memanas ketika masuk pada inti persoalan apakah fotokopi dokumen yang sudah dilegalisir bisa dijadikan bukti sah tanpa menunjukkan dokumen aslinya secara langsung. Halim Darmawan dengan tegas menyatakan bahwa menurut aturan hukum yang berlaku, fotokopi yang sudah dilegalisir oleh pihak berwenang sudah cukup menjadi alat bukti yang sah di pengadilan. Tidak perlu lagi membawa dokumen aslinya. Namun Roy Suryo menolak mentah-mentah pendapat itu. Ia menegaskan bahwa apa yang ditampilkan hanyalah salinan dari salinan, bukan legalisir basah yang dikeluarkan langsung oleh Universitas Gadjah Mada atau lembaga berwenang lainnya. Menurutnya, jika dokumen asli itu benar-benar ada dan sah, mengapa tidak pernah ditunjukkan secara terbuka? Mengapa hanya berputar-putar pada salinan yang bisa dimanipulasi? Disinilah ketegangan mulai memuncak, keduanya saling sanggah, saling melempar argumen dengan nada yang semakin tinggi, dengan kata-kata yang semakin menohok. Roy Suryo kemudian mengambil berkas fisik yang sudah ia siapkan, mendekatkannya ke arah Halim Darmawan sambil menjelaskan poin-poin ketidaksesuaian yang ia temukan. Tiba-tiba Halim Darmawan yang sudah terpancing emosi merebut gulungan berkas itu dari tangan Roy Suryo, lalu tanpa peringatan ia memukulkan berkas itu ke arah tangan Roy Suryo sebanyak 2 kali di tengah siaran langsung yang disaksikan jutaan orang. Suasana seketika menjadi hening sejenak, lalu berubah menjadi gempar. Refli Harun yang duduk di dekatnya langsung berdiri, marah besar melihat tindakan kekerasan itu. Ia berteriak meminta pihak penyelenggara acara segera mengeluarkan Halim Darmawan dari studio. Apa ini? Mengapa harus memukul? Halim, maksudnya dia berkata demikian, apa ini mengapa harus memukul? Kita berdebat dengan argumen, bukan dengan kekerasan. Siapa yang melakukan kekerasan ini harus segera keluar, teriak Refli. Dengan nada yang sangat tinggi, sangat marah karena merasa kliennya telah diserang secara fisik di tempat yang seharusnya menjadi tempat diskusi yang beradab. Pembawa acara dengan sigap segera turun tangan memisahkan keduanya, mencoba meredakan situasi yang sudah di luar kendali. Namun peristiwa ini sudah terjadi, sudah terekam secara langsung, dan kini menjadi bukti nyata betapa panasnya perdebatan ini. Dalam video yang kita bahas ini terlihat jelas bagaimana ketegangan itu terjadi, bagaimana emosi meledak, bagaimana kata termul diusir, menjadi kenyataan ketika pihak yang melakukan tindakan kekerasan akhirnya diminta meninggalkan tempat di kursi tersebut. Mari kita bedah satu persatu apa yang sebenarnya terjadi, apa makna dari setiap peristiwa ini, dan apa dampaknya bagi seluruh proses hukum yang sedang berjalan ini. Pertama, soal istilah termul yang menjadi judul video ini adalah merupakan istilah merujuk pada bagaimana pihak yang seharusnya menjadi martabat hukum justru bertindak di luar batas kesopanan dan aturan yang berlaku sendiri. Ketika seorang yang mengaku sebagai penegak hukum, yang mengaku memegang teguh aturan, justru menggunakan kekerasan ketika tidak sanggup membantah argumen lawan, maka itu adalah tanda bahwa ia sudah kalah dalam perdebatan, sudah tidak memiliki argumen yang kuat untuk mempertahankan pendapatnya.
Yang kedua, soal alasan mengapa Halim Darmawan nekat melakukan tindakan itu. Dari rekaman yang ada, terlihat jelas bahwa ia tidak bisa menerima bukti yang disodorkan Roy Suryo. Bukti-bukti yang disampaikan Roy Suryo itu menurutnya palsu. Namun ia tidak bisa membantah dengan kata yang lebih kuat, tidak bisa memberikan penjelasan yang logis mengenai ketidaksesuaian yang ditunjukkan. Alih-alih menjawab dengan argumen hukum yang benar, ia justru melampiaskan emosinya dengan kekerasan. Ini menunjukkan bahwa tuduhan tidak terima bukti palsu yang dimaksud dalam video judul sebenarnya adalah sebaliknya, pihak tersebut yang tidak bisa menerima jika kebenaran terungkap, tidak bisa menerima jika bukti yang selama ini mereka pegang ternyata memiliki kejanggalan yang tidak bisa disangka. Yang ketiga, mari kita bahas aspek hukum dari peristiwa ini. Di Indonesia, setiap orang berhak mengemukakan pendapat, berhak berdebat, namun dilarang menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun. Tindakan memukul meskipun hanya menggunakan gulungan kertas tetap merupakan tindak pidana penganiayaan atau setidaknya tindakan yang melanggar ketertiban umum. Terlebih lagi, dari hal ini dilakukan di tempat umum dalam cara langsung sehingga merusak citra profesi hukum itu sendiri. Di sisi lain, argumen mengenai keabsahan bukti juga menjadi poin penting dalam hukum acara pidana. Dokumen asli memang menjadi bukti utama, sedangkan fotokopi yang dilegalisir hanya bisa dijadikan bukti jika dokumen aslinya benar-benar ada dan tidak bisa ditunjukkan karena alasan yang sah. Jika pihak yang menyatakan dokumen itu asli tidak mampu menunjukkan dokumen aslinya secara terbuka, maka keraguan itu sah-sah saja untuk ditemukan. Nah, teman-teman, demikian saja penjelasan terkait video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.